Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa belajar kembali firman Tuhan. Dasar perenungan kita yaitu dari kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada orang tua yang memikirkan warisan untuk anak-anaknya berupa harta, suksesi kepemimpinan usaha, pendidikan yang tinggi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir itu adalah hal yang sangat wajar dan memang perlu dipikirkan kalau kita sebagai orang tua. Bahkan kita mempersiapkannya dengan baik. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ada warisan yang lebih penting yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, yaitu firman Tuhan berkata tentang warisan iman. Di sana tercatat tentang seorang nenek bernama Lois dan seorang ibu bernama Eunike yang telah mewariskan hal yang penting, yaitu warisan iman. Nah, saudara, kita tentu bertanya, loh kok kenapa ya hanya nenek dan ibu atau mama daripada Timotius? Bapaknya di mana? Seharusnya bukankah seorang ayah yang biasanya lebih banyak berperan untuk warisan-warisan seperti demikian? Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 berkata demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi saudara, informasi memberitahukan kepada kita mengapa sepertinya ayahnya tidak mengambil peran, oleh karena memang ayahnya Timotius itu adalah seorang Yunani. Jadi seorang ibu yang menyadari betul warisan-warisan iman itu harus betul-betul diajarkan kepada anaknya, oleh karena mungkin ayahnya tidak bisa mengajarkan oleh karena berlatar belakang bangsa yang lain. Nah, saudara, tentu kita tidak mengupas masalah itu, tetapi kita melihat di sini bagaimana Eunike dan Lois, nenek dari Timotius itu, mereka mewariskan warisan iman. Tentu kita bertanya, warisan iman seperti apa yang diajarkan? Saudara, kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, maka di sana dikatakan tentang teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Nah, imanmu di sini berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus. Iman yang ikhlas, tulus ikhlas kepada Yesus Kristus. Saudara, jadi rupanya Lois dan Eunike ini, mereka mengajarkan warisan iman, yaitu kepercayaan kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu penting sekali Timotius diajarkan tentang warisan ini. Kenapa saudara? Mengapa warisan Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus ini menjadi penting sekali? Oleh karena di sini berbicara tentang Yesus Kristus itu sebagai penyelamat atau juru selamat. Jadi Timotius diajarkan tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, dan membawa Timotius untuk percaya kepada Yesus yang menyelamatkan hidupnya. Bukan soal menyelamatkan hidupnya dari kehidupan dunia ini, tapi lebih penting adalah menyiapkan kehidupan yang akan datang, yaitu keselamatan jiwanya. Nah, saudara, yang kedua, yang diajarkan warisan iman itu bukan hanya Yesus Kristus sebagai penyelamat saja, tetapi juga mengajarkan firman Yesus Kristus. Firman yang diucapkan oleh Yesus Kristus yang menuntun pada jalan keselamatan. Saudara, artinya apa saudara? Artinya Timotius diajarkan juga tentang firman Tuhan, supaya Timotius ini bisa menjalani kehidupan atau mengisi keselamatan yang dia sudah dapatkan itu dengan benar dan baik. Jadi mengajarkan firman Tuhan supaya bisa menuntun kehidupannya dengan baik. Saudara, itu adalah dua warisan yang disampaikan, ditularkan, diajarkan Lois dan Eunike kepada Timotius. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saudara, ketika kita sudah menyiapkan warisan-warisan berupa harta, pendidikan,
berupa suksesi kepemimpinan. Saudara, betapa pentingnya juga kita mewariskan warisan iman seperti demikian. Untuk apa saudara jika ia memiliki seluruh harta tetapi dia kehilangan hidupnya? Untuk apa saudara jika dia menjadi orang yang pintar tetapi kelakuannya tidak baik? Untuk apa ketika menjadi orang pintar justru dia salah menggunakan kepintarannya? Saudara, hanya ini yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Yaitu yang pertama adalah kita wariskan tentang Yesus Kristus kepada anak-anak kita supaya mereka memperoleh keselamatan. Dan wariskan firman Tuhan yang menuntun kehidupan mereka selama mereka ada dalam dunia ini. Sehingga mereka mampu menjadi orang-orang Kristen yang menjalani kehidupan mereka dengan benar. Menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dengan benar melalui firman Tuhan. Saudara, ini warisan yang paling penting yang perlu kita siapkan buat anak-anak kita. Saudara sudah menyiapkan warisan apa buat anak-anak saudara? Saudara telah menyiapkan harta pendidikan, penting. Tetapi jangan lupa saudara, mari kita wariskan warisan iman, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat mereka dan firman Tuhan, firman Yesus Kristus sebagai penuntun mereka selama mereka hidup di dalam dunia ini. Sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama, dan mereka itu menjadi berkat ketika mereka hidup di dalam dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh mewariskan hal-hal penting buat anak-anak kami. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami mewariskan warisan iman, yaitu Yesus Kristus sebagai penyelamat hidup mereka dan firman Yesus Kristus sebagai penuntun kehidupan mereka semasa hidup di dalam dunia ini. Kami rindu anak-anak kami bukan saja menjadi anak-anak yang memiliki banyak harta, memiliki banyak tahta, bahkan juga mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi kami rindu mereka boleh hidup di dalam Tuhan, menggunakan semua itu dengan benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga mereka bisa hidup takut dan menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Bapa, kami tahu ini tidak mudah, tetapi berikan kami kemampuan untuk terus memperhatikan hal-hal demikian. Bantu kami Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami, supaya kami dapat mengajarkan anak-anak kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam keseharian, supaya mereka selalu ingat, percaya kepada Tuhan dan menularkan iman kepercayaan mereka kepada anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara.